Indonesia merupakan negeri dengan sejuta pesona. Setiap bagian dari negeri adalah anugerah Tuhan. Desa asri yang masih memegang erat budaya Sunda. Desa Pasanggerahan, sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Terletak di lereng Gunung Burangrang, 800 kaki di atas permukaan air laut, yang membuat desa ini memiliki udara yang sejuk. Nama Pasanggerahan berasal dari bahasa Sunda, yaitu pesanggerahan, yang memiliki arti tempat istirahat seraya menikmati suasana dan keindahan alam. Desa Pasanggerahan merupakan desa wisata sejak tahun 1982 dan berusaha untuk menjadi desa dengan konsep ekowisata. Konsep ini adalah pengembangan pariwisata yang bertujuan mendukung pelestarian lingkungan, baik alam maupun budaya. Selain itu, program ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Banyak potensi di desa yang mendukung berjalannya wisata, salah satunya Kampung Tajur. Kampung ini termasuk ke dalam 100 besar anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021 yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kampung Tajur merupakan komplek perumahan khusus wisata dengan gaya tradisional Sunda dan kearifan lokal yang dimana wisatawan bisa berwisata menjelajahi alam maupun melakukan kegiatan bersama para penduduk di desa. Daya tarik desa ini yaitu kebudayaan tradisional Sunda yang masih kental, seperti kompleks perumahan khusus wisata dengan gaya rumah panggung Sunda. Selain itu, wisatawan bisa melakukan kegiatan dengan alam seperti belajar menanam padi, membajak sawah, dan hiking menikmati keindahan hutan Gunung Burangrang. Menghabiskan waktu dengan melihat keindahan alam dan budaya dapat menenangkan diri serta memberikan kenyamanan. Setelah melihat video profil dari Desa Pasanggerahan, kami tim Jelajah Pesona Indonesia tertarik nih untuk datang dan mencoba pengalaman unik berlibur di sana. Oke Sobat Jelajah, setelah menempuh 2 jam perjalanan, akhirnya aku sudah sampai di Desa Pasanggerahan. Udara di sini itu sejuk banget dan tentunya asri karena desa ini terletak di Gunung Burangrang loh. Nah, sebelum kita eksplor kegiatan-kegiatan seru yang ada di sini, aku penasaran banget sama perumahan komplek tradisional yang ada di desa ini. Yuk kalau gitu temenin aku. Budaya Sunda masih sangat kental nih di Desa Pasanggerahan, terutama di Kampung Tajur. Nah, bisa dilihat kan dari rumah-rumah penduduk yang masih bergaya rumah panggung khas Sunda ini. Rumah panggung biasanya memiliki topang
yang tingginya sekitar 40 sampai 60 cm. Filosofi yang dimiliki rumah panggung ialah kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam. Wah, ternyata selain perubahan tradisional, pemandangan di sini itu indah banget. Tapi aku masih penasaran nih, kalau gitu kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama Kepala Desa Pasanggerahan. Nah, salam kenal ya Bapak. Kira-kira sejak kapan sih Pak Desa Pasanggerahan dan juga Kampung Tajur itu dijuluki menjadi desa wisata, Pak? Kalau Desa Pasanggerahan tersendiri itu dari tahun 1982 untuk Desa Pasanggerahannya. Tapi kalau Kampung Tajur itu dari 2015. 2005. 2005 ya. 2005. Nah, kalau si Kampung Tajur ini sebenarnya ada mengusung konsep gak sih, Pak? Kalau ada tuh mengusung konsep seperti apa? Kira-kira? Kalau saya pribadi ya konsepnya untuk budaya lokal gitu ya. Budaya lokal. Iya. Kampung Tajur ini karena kan yang masuk ke sini kan dari pihak-pihak sekolah gitu ya, pihak-pihak sekolah. Jadi kebanyakannya tiap tahun itu dari anak-anak sekolah. Jadi saya mengusung budaya lokal. Budaya lokal. Iya. Jadi memang banyak ternyata turisnya, wisatawannya dari kalangan anak sekolah pelajar. Dari anak Iya. pelajar ya. Kira-kira mereka tuh ngapain sih Pak? Kebanyakan ke desa wisata di sini? Jadi di kita ini ada seperti bajak sawah, terus mengenalkan menanam padi gitu kan, mengenalkan menanam padi. Jadi mereka itu taunya, kalau di kota kan taunya ini nasi ini prosesnya seperti apa gitu kan. Iya, prosesnya seperti apa. Jadi kita kenalin bahwa sebelum jadi nasi ini kita dibajak dulu sawahnya, terus kita menanam padinya, terus itu kita mengambil padinya, sudah itu kan jadi beras, nggak langsung kita jadi ini kan nasi gitu. Prosesnya ini mereka itu suka begitu. Terus Pak, kan di sini tuh banyak ya Pak warga di desa sini ya, dan pasti punya profesi yang berbeda-beda gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira apa aja sih Pak profesi warga yang ada di sini nih kalau boleh tahu? Kalau di sini 80% itu petani ya. Oke, ya, Petani banyak dan sawah kebun. ya. Iya, petani dan kebun. Karena di kita ini bukan wilayah produksi ya, bukan wilayah pabrik gitu. Pabrik, Tidak, ya. yang di kita nggak ada pabrik, paling 80% warga kita ini bertani. Bertani. Iya. Tapi kalau saya dengar-dengar juga di sini ada UMKM ya Pak ya? UMKM ada. Ada ya. Iya. Kalau UMKM di sini keunggulannya tuh apa sih Pak di desa Pasanggerahan? Kalau di kita ini kan ada gula aren, karena gula aren tersebut itu di kita itu tidak ada campuran. Tidak ada campuran. Tidak ada ya? campuran, itu asli murni, tidak ada campuran dan bebas apa? Kalau ini ada bebas apa? Gula. Gula. Nah, gulanya itu bebas, yang punya penyakit itu diabetes itu kita bebas. Ini gula ini aman. Oke. Aman, iya. Oke, berarti nanti kita bisa coba kali ya Iya, gula merah siap. ya. Oke, Siap. Mungkin segitu dulu Iya. kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kades. Terima kasih Iya, banyak sama-sama. Bapak. Nuhun, mangga. Mangga, punten. Proses masak nasi di sini masih sangat tradisional nih, yaitu menggunakan hau yang terbuat dari campuran semen dan juga tanah. Beras yang dimasukkan ke dalam hau ditunggu sekitar 60-80 menit hingga matang. Nah, setelah matang, nasi bisa nih dimasukin ke wadah untuk diakel atau diaduk sambil dikipas. Nah Sobat Jelajah, selesai isi perut, aku berminat banget nih untuk coba membuat layang-layang. Suasana pagi dan udara sejuk di pedesaan memang kombinasi yang cocok, bikin mood jadi bagus. Yuk ikutin aku untuk seru-seruan bareng di Desa Pasanggerahan. Nah Sobat Jelajah, kalau kalian tahu, warga di sini setiap pagi
pergi untuk bekerja di sawah loh. Bertani merupakan salah satu mata pencarian di Desa Pasanggerahan. Sebelum ditanam padi, tanah harus dibajak terlebih dahulu untuk menggemburkan lahan pertanian nih. Lahan pertanian yang sudah dibajak baru bisa digunakan setelah 3 hari. Nah Sobat Jelajah, sebelum aku melakukan tandur, ternyata ada proses pembibitan dari tandur itu sendiri loh. Nah kalau bisa dilihat ini masih ada proses pembibitannya, dan nanti ia akan tumbuh menjadi seperti ini yang sedang dikerjakan oleh ibu-ibu di sini yang dinamakan dengan babut. Pengambilan babut dilakukan secara perlahan dari akarnya agar tidak mudah patah. Sobat Jajal lihat, aku baru segini loh dari tadi, tapi lihat ibu-ibunya. Udah 2, aku baru segini ibu. Itu 2. Semoga aku bisa menyelesaikannya dengan cepat ya. Semangat! Nah Sobat Jelajah, setelah tadi udah diambil, kita coba ambil bibit-bibitnya. Kita langsung mau tanam. Jadi ikutin aku. Jadi Sobat Jelajah, hari ini kita akan tandur bersama Ibu Nining. Menanam padi tidak semudah yang kita pikirkan loh. Bibit padi yang ditanam harus beraturan agar tidak tumpang tindih nih. Selain itu, setiap lubang kira-kira diisi dengan 8-10 batang padi. Menanamnya juga tidak boleh terlalu dalam ya, nanti bisa menghambat pertumbuhan. Tapi jangan juga terlalu dangkal, nanti hanya terbawa air. Kata Ibu Nini, kalau kita nandur, dijarakin sekitar 20 cm supaya bisa tumbuh dengan baik dan gak rugi petaninya. Gitu Sobat Jelajah. Nah Sobat Jelajah, setelah tadi aku kesempatan untuk melakukan tandur, sekarang aku juga diberikan kesempatan lagi nih untuk melihat proses pemanenan dari padi yang sudah matang. Nah yang pertama ini di sini kalau kalian bisa lihat juga, bapaknya lagi motong-motong padi yang sudah matang. Yuk kita lihat lebih lanjut. Sobat Jelajah, aku juga bisa dapat kesempatan nih buat cobain motong sendiri. Nah Sobat Jelajah, ini nih udah jadi ya. Aku udah coba motong tadi walaupun emang agak kesusahan. Tapi nggak apa-apa ya Pak? Ya, Jepanen. Namanya juga coba ya Pak ya? Iya, belajar. Belajar. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih lagi. Silahkan nih Pak. Nah Sobat Jelajah, setelah tadi aku udah coba buat potong hasil panennya, sekarang aku juga bisa lihat langsung nih proses pemisahan gabah dari jerami. Pemisahan dilakukan dengan memukul seikat padi hingga gabah terlepas, kemudian diayak di tampah bambu. Gabah yang telah terkumpul lalu dijemur sekitar 3-7 hari. Setelah membantu para petani di sawah dan kebun, aku mau lanjut nih lihat proses pembuatan gula aren. Nah, sekarang aku pengen coba nih buat gula aren bersama Pak Man. Kalau gitu langsung aja ya Pak, kita berangkat. Let's go! Pertama-tama, kita harus mengambil air pohon aren atau air nira
yang menjadi bahan utama pembuatan gula aren. Ya, ini proses bapaknya naik. Semangat, Pak. Hati-hati ya, Pak. Proses ini disebut penyadapan nira yang masih dilakukan secara tradisional. Nira ditampung di sebuah bila bambu yang didiamkan semalaman di batang pohon aren nih. Nah Sobat Jelajah, setelah tadi kita udah berhasil dapetin niranya dari pohon aren, dan sekarang aku berkesempatan untuk nyobain nira itu sendiri sebelum diolah menjadi gula aren. Kalau gitu langsung aja kita cobain ya bareng sama Kang Silvan. Langsung yuk Mas. Gimana rasanya? Rasanya dia manis, tapi nggak semanis itu, cuman ada rasa-rasa mungkin kayak buah kelapa gitu ya. Jadi patut dicoba sih. Kalau gitu mungkin nanti kita akan langsung lihat aja gimana proses pembuatan gula arennya. Sebelum kita cetak gula arennya, kita harus cuci dulu kali cetakannya ya. Kita bantu bapaknya. Setelah terkumpul, nira dipanaskan di tungku selama kurang lebih 4-5 jam hingga mengental dan kecoklatan. Jangan lupa untuk diaduk sesekali ya, agar tidak gosong dan mencegah gula terasa pahit. Cetakan bambu harus disusun rapi untuk mempermudah proses pencetakan. Pastikan nira sudah cukup kental ya sebelum dicetak agar hasilnya tidak mudah berjamur. Setelah mengental, nira harus tetap diaduk dan didinginkan sebentar agar lebih mudah dicetak. Kalau sudah dimasukkan ke dalam cetakan, gula didiamkan sekitar 3 menit sampai mengeras. Setelah itu, gula aren dapat dikeluarkan dari cetakan dan siap dijual. Penjelajahanku di Desa Pasanggerahan telah usai. Senang rasanya bisa coba banyak kegiatan bersama warga desa yang ramah. Mulai dari melihat indahnya alam Desa Pasanggerahan, menanam padi, panen di sawah, membuat gula aren, hingga berbincang dengan kepala desa, sungguh pengalaman yang berkesan. Tunggu kisahku di desa selanjutnya ya Sobat Jelajah. Sampai jumpa!